wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Dengan saya sendiri Nurmala Budiarti, dan ini kedua teman saya. Dan saya Rafatu Fauzia. Dan saya Eka Aprilia Lintang Larasati. Nah, di sini kami akan membahas salah satu bagian dari kebijakan moneter, yaitu instrumen moneter, di mana dalam pembahasannya itu ada 3 pembahasan. Yang pertama, instrumen moneter konvensional. Yang kedua, instrumen moneter Islam. Dan yang terakhir itu aplikasi instrumen moneter Islam. Instrumen moneter konvensional yang pertama itu ada open market operation atau operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini merupakan pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah atau government securities yang dilakukan oleh bank sentral. Sekuritas pemerintah tersebut biasanya berbentuk obligasi. Biasanya yang digunakan bank sentral sebagai objek open market operation yaitu sekuritas pemerintah jangka panjang saja. Yang kedua adalah discount rate. Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Pinjaman tersebut biasanya berbentuk direct advance atau overdraft yang disekuritiasi dengan aset-aset tertentu. Biasanya sekuritas pemerintah. Pada saat sekarang, biasanya peminjaman atau bunga dari pinjaman itulah yang disebut sebagai discount rate atau fasilitas diskonto. Yang ketiga ada reserve recruitment. Industri perbankan adalah salah satu yang paling banyak dibuat peraturan tentangnya. Salah satu bentuk peraturannya ini adalah ketentuan cadangan minimum yang biasanya ditetapkan berdasarkan suatu undang-undang perbankan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan ini dirancang untuk menjamin pemilik uang atau nasabah penyimpan yang menyimpan uangnya di bank akan mendapatkan uangnya jika ia menarik simpanan, tetapi tidak semua dana simpanan tersebut dicadangkan. Karena bagi bank sebenarnya reserve recruitment ini merugikan, karena idle cash yang diatur oleh reserve recruitment tersebut tidak menghasilkan pendapatan bagi bank tersebut. Yang keempat itu ada moral assumption. Bank sentral biasanya menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi finansial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada jangka pendek institusinya. Contohnya yaitu pada saat inflasi, bank sentral dapat menyarankan pada institusi finansial agar mengurangi pemberian pinjaman kredit yang sekaligus juga bersifat mendinginkan perekonomian yang sedang panas. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen moneter Islam. Yang pertama itu ada mazhab Iqtisoduna. Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter tidak diperlukan karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Aturan-aturan itu mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasai atau aturan transaksi Islami, pada saat komoditi dibeli saat ini sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian, uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan jasa. Dengan kata lain, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambahan bagi perekonomian. Ini selanjutnya mazhab kedua. Mazhab kedua ini yaitu mazhab mainstream.
Tujuan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan moneter adalah memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang yang akhirnya akan membuat uang itu tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mazhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ini mazhab ketiga. Mazhab ketiga ini yaitu mazhab alternatif. Dan yang ketiga ini mazhab yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran ilmiah dari Dr. M.A. Quduri. Sistem yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah syuratik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial. Menurut pemikiran pada mazhab ini, kebijakan moneter itu adalah repeated games in game theory, di mana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan berslop positif sebagai akibat dari knowledge induced process dan information sharing yang amat baik. Nah, yang selanjutnya itu ada aplikasi instrumen moneter Islam. Yang pertama itu ada Sudan. Sebelum diberlakukannya syariah Islam di Sudan, Bank Sentral Sudan atau BOS sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit, ketentuan rasio likuiditas, dan tingkat diskonto. Pada awalnya, instrumen-instrumen tersebut sangat efektif karena perekonomian Sudan yang mempunyai karakteristik yaitu sistem finansial yang non-kompetitif, pasar modal primer dan sekunder yang belum berkembang, serta kelangkaan modal. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkannya syariah Islam di Sudan, BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan sesuai dengan syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh BOS dalam operasionalnya itu ada reserve recruitment, yang kedua bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 100% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Yang ketiga itu ada plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu. Yang keempat, margin keuntungan minimum untuk perjanjian murabahah. Yang kelima, pernyataan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit. Yang keenam, ada jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga yang dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka memintanya baik untuk keperluan karena kekurangan likuiditas maupun pembiayaan investasi. Yang ketujuh, aturan-aturan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan, foreign exchange operation sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang atau bukan untuk fungsi kontrol likuiditas. Dan yang terakhir, OMO dengan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya ini ada Iran. Iran ini adalah satu-satunya yang menerapkan sistem perekonomian dengan mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam mazhab Iqtisaduna. Pada dasarnya, instrumen-instrumen moneter yang ada haruslah unsur yang dapat menjauhi riba dan hal-hal yang mengandung ketidakpastian. Instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas moneter di Iran yang pertama ada reserve recruitment ratio, yang kedua ada ACIS open market operation, yang ketiga ada discount rate. Karena adanya pelarangan pada riba, maka instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. Yang keempat ada credit ceiling. Instrumen ini untuk mengendalikan penciptaan uang
pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter. Yang kelima ada minimum expected profit ratio of bank dan bank share of profit in various contract. Dan yang terakhir itu di Indonesia. Instrumen-instrumen Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank berdasarkan syariah, yaitu yang pertama ada giro wajib minimum atau GWM, yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan presentasi tertentu dari dana pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, GWM ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga mata uang asing. Dana pihak ketiga yang dimaksud adalah giro wadiah, yang kedua ada tabungan mudharabah, yang ketiga ada deposit investasi mudharabah, yang keempat kewajiban lainnya. Yang kedua ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA, yaitu suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Yang ketiga ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariah Islam yang digunakan dalam OMO. Selain itu juga SWBI ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang kebijakan instrumen moneter yang sudah dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya, yaitu instrumen moneter konvensional, instrumen moneter Islam, dan aplikasi instrumen moneter Islam. Jadi untuk instrumen moneter konvensional itu instrumennya ada 4. Yang pertama open market operation, yang kedua ada discount rate, yang ketiga ada reserve requirement, dan yang terakhir itu ada moral suasion. Sedangkan untuk instrumen moneter Islam itu ada 3. Yang pertama mazhab istishaduna, yang kedua mazhab mainstream, dan yang terakhir itu ada mazhab alternatif. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu aplikasi instrumen moneter Islam. Di penjelasan sebelumnya, aplikasi instrumen yang dibahas itu ada 3. Yang pertama, instrumen-instrumen yang ada di Sudan. Yang kedua, instrumen-instrumen yang ada di Iran. Dan yang terakhir itu instrumen-instrumen yang ada di Indonesia atau Bank Indonesia. Nah, untuk aplikasi instrumen moneter itu sebenarnya tidak hanya ada 3 yang di atas ini, tetapi ada juga di beberapa negara lainnya. Nah, teman-teman, cukup sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Sekian video penjelasan kami tentang instrumen moneter. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.